Ini apakah dari Yaya sendiri atau bagaimana? Mungkin boleh diceritain. Mungkin itu bisa yang lain yang jawab justru. Oh, oke. Karena aku pada saat itu lagi sibuk latihan aja. Oh iya, kamu latihan aja. Mau dibantu Mas Boim, Kang Soleh? Boleh cerita. Soalnya kami kan waktu itu diajak meetingnya sama Boim ya. Oke. Boim yang cerita. Silakan Mas Boim. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Ternyata begini rasanya ada di layar bioskop ya. Wih, keren kan? Saya tadi bisikin di kalau Joko Anwar lihat gimana ya? Gimana weh? Ya paling bagusan film gua. Bagus. Pengen bisa di casting jadi hantu. Oke, gimana Mas Boim? Awalnya ini project ini datangnya dari siapa? Pakai idemu atau Yaya emang pengen, aduh aku ngapain lagi ya bikin film kali ya gitu? Iya. Ya ini datangnya dari gua, Pel. Jadi mungkin teman-teman ingat gitu yang ngerjain konser ini, inisiasinya udah dari 2019, kejadian baru tahun lalu di 25 Februari 2023. Kebayang 19, 20, 21, 22, 23 gitu, kayak 4 tahun. Lalu rasanya cukup untuk ini dijadikan momentum untuk didokumentasikan gitu. Selain foto, apa sih? Pasti visual kan pengennya. Jadi ya udah mulai ensemble team. Jujur sebenarnya pitching pertama sih nggak ke Imaginary. Wah. Jujur. Wah, bukan top of mind kamu ya? Tapi saya ditolak. Oh. Plus Imaginary belum ada kan? Benar, Imaginary belum ada. Benar. Belum. Benar. Terus diajakin Dipa sama Mas Ulung buat podcast. Di podcastnya Dipa sama Mas Ulung. Pitching ke Dipa. Dip, ada konser nih gitu kan. Oke. Konser Yaya. Pitching tipis-tipis lah, terus sambil kita tetap bikin ya, karena dokumenter pengennya kan lengkap kan, banyak banget gitu yang kita dokumentasikan, sambil kita tetap rekam. Kira-kira akhir 2022 kali ya, akhir 2022. Jadi ini udah panjang banget perjalanannya. Imaginary say yes, ya udah kita mulai intensif buat merekam lagi dan Soleh ditunjuk jadi Sutradaranya, oke. Kalau aku tuh sebenarnya awalnya menyangka ini bakalan jadi dokumenter GBK. Konsernya. Iya, konsernya gitu, dan aku sangat setuju dan sangat pengen untuk bikin dokumenter dari konser itu sendiri, karena itu kan suatu yang lumayan sangat monumental untuk kita, dan juga mungkin banyak yang bisa dipelajari dari itu gitu. Tapi begitu dibilang ini dokumenter tentang Raisa, itu jujur agak jangan deh, takut, malu gitu. Bukan maksudnya apa ya yang mau dikupas, apakah cukup menarik, apakah bisa menginspirasi selayaknya kalau aku lagi nonton dokumenter yang lain gitu. Kira-kira cukup ini nggak ya? Tapi akhirnya ngobrol sama Kang Soleh, ngobrol sama Mas Dipa dan tim. Terus akhirnya ya udah pede untuk maju gitu. Aku sih benar-benar menyerahkan kepada mereka untuk, aku nggak ada nih, aku pengennya kelihatan gini ya, aku pengennya pokoknya nggak mau kelihatan gimana-gimana banget, nggak ada banyak arahan-arahan request gitu, karena aku juga nggak tahu mungkin orang melihat aku dari sudut pandang mereka tuh seperti apa. Gitu. Tapi yang pasti soal konsernya ini di highlight banget juga gitu kan ya. Karena dari awal Reza juga tadi bilang pengennya kirain tentang konsernya gitu. Oke, ini aku punten ya, sebelum ke Pak Dipa, aku boleh ke Kang Soleh dulu nggak ya? Karena kayak Harta Tahta Raisa, sebuah film dokumenter karya Soleh Solihun. Ini kalau ditanya kenapa Kang Soleh, yang jawab Kang Soleh apa Pak Dipa nih? Ya karena saya jurnalis musik yang bagus lah. Wih, luar biasa. Gimana Kang akhirnya end up di kamu Kang? Waktu meeting tuh Dipa bilang, si Boim mau ngajakin meeting, mau ngapain? Mau bikin dokumenter Raisa. Terus gue meeting sama Dipa tuh akhir 2022. Terus dia ngomong-ngomong gini-gini. Pada saat itu gue belum tahu Imaginary mau mengambil kerja sama ini ya. Oh, oke. Terus gue ngasih tahu sama Boim, menarik nih kalau lu mau bikin dokumenter Raisa, ada momentum konser GBK. Sebenarnya gue langsung ngasih arahan ke Boim, nanti konsepnya bisa begini, ceritanya kesini-sini, jangan cuma konser GBK. Kalau cuma dokumenter GBK itu nanti jadi kayak behind the scene, kayak terlalu teknikal, terus kayak
kan momen Raisa tuh bukan cuma di GBK, banyak momen yang membawa Raisa dari awal karir sehingga ke GBK. Makanya waktu itu gue bilang, ini mendingan kalau mau bahas GBK harus membahas Raisa secara keseluruhan. Bagaimana seorang Raisa dari awal sampai akhirnya dia menuju ke GBK itu kan butuh perjalanan panjang, bukan cuma di persiapan konser. Gue cerita banyak, mungkin Boy waktu itu termakan akan presentasi gue ya. Decknya bagus sih ya, gerak-gerak gitu. Iya, namanya juga jurnalis musik lah. Keren. Terus kan waktu itu gue bilang sama Dipa sama Ernest tanya, lu mau nggak garap dokumenter? Terus gue kan karena merasa ya ini kan selain film tuh musik itu sik musik aku suka musik. Dinyanyiin nggak tuh? Ya dunia yang selalu gue cintai ya. Jadi ketika Dipa sama Ernest bilang, ini gimana tawaran Boy? Terus gue bilang, ya udah kalian lah sebagai produser ngobrol dulu, kalau secara bisnis bisa masuk, gue ayo gitu. Kan yang namanya orang kreatif mah bukan cuma butuh ridho Allah, tapi ridho produser. Nah itu dia. Ya akhirnya ketika Dipa sama Ernest nanya, lu sanggup nggak? Gua sanggup, gue bilang. Gua udah kebayang kalau menggarap Raisa, gua bakal membawa seperti apa. Dan kenapa gua mau, selain karena memang secara musik Raisa, kan gua tidak mau menggarap kalau bicara musik, gua tidak mau menggarap musisi yang menurut gua tidak bagus ya. Ya betul. Karena gengsi dong, gengsi sebagai jurnalis paling keren kan. Plus karena gua mengikuti perjalanan Raisa dari album pertama waktu Boim masih belum kaya. Waktu Boim masih wartawan Hai menyambi jadi manajer artis, gue menyaksikan perjalanan Raisa dari waktu di Kemang itu press con pertama di Kemang, gue diundang gue ini manajerin penyanyi baru namanya Raisa, karena ada ikatan emosional juga jadi dengan karir Raisa, jadi makanya beberapa hal itu yang membuat gue oke, ayo deh kita garap gitu. Plus ini kan memadukan antara dua dunia yang gue geluti ya, dunia film dan dunia jurnalistik. Jadi ini kayaknya momen yang ya rezeki lah, gue bisa memadukan passion gue terhadap jurnalistik dan kecintaan gue terhadap film dalam satu karya. Plus ini sesuatu yang masih jarang di Indonesia ya, dokumenter musisi itu. Bener, ini bisa jadi masterpiece-nya Soleh Solihun ya? Ya, kita lihat nanti lah. Oke, aku mau ke Pak Dipa nih. Nah ini gimana ceritanya kemudian, tadi sih memang udah dibilangin kan dari podcast, tapi apa yang kemudian membuat yakin untuk mengiyakan kolaborasi ini cukup surprise loh, tiba-tiba Imaginary film dokumenter. Gimana Pak Dipa? Ya sebelumnya selamat sore teman-teman media, terima kasih sudah hadir. Mohon maaf partner saya Ernest Prakasa tidak ada di sini karena kebetulan hari pertama film syuting Cinta Tak Seindah Drama Korea. Asik. Tapi jangan ditulis dulu di berita itu ya. Ya, itu hanya tipis ya. Tipis. Jangan di highlight itunya. Itu masih lama soalnya, jadi yang ini dulu. Yang ini dulu, oke. Wartawan suka hilang fokus tiba-tiba. Kesana lagi. Daripada ntar nanya kan Ernestnya mana gitu, udah di sini tanya Ernest juga. Ya jadi sebenarnya ini tuh project yang bisa dibilang waktu itu film kedua kita. Bahkan sebelum Jatuh Cinta seperti di film-film ini kita udah ketemuan untuk memutuskan jalan nggak. Imaginary kan doyannya nyari resiko ya. Aduh betul. Film Batak diambil, Hitam Putih diambil, film komedi berempat nggak ada yang terkenal diambil. Tapi kan. Nah dokumenter ambil, kita coba juga lah gitu. Ya karena Raisa juga sih. Gitu. Kalau dokumenter kita juga nggak mau tanggung-tanggung, jadi pas pikir Diska sama Ernest siapa yang harus jadi sutradaranya, yang pertama terlintas adalah Soleh Solihun gitu. Nggak, sejujurnya lah, gue nggak ada pilihan lain, nggak kayak Boim sempat mikir PH lain, kalau gue nggak. Ya karena yang lain nggak ada yang wartawan musik. Betul. Oh gitu. Tapi emang udah pas lah ya ini berarti. Udah, cuman waktu itu kita mikirnya adalah kita perdana bikin dokumenter. Di Indonesia pun bisa dibilang film dokumenter bisa dihitung pakai jari. Ya. Bahkan ditambah yang quote unquote berhasil juga belum terlalu banyak. Standar keberhasilannya itu sampai di mana gitu. Jadi buat kita kalau nggak nyoba ya nggak tahu. Ya kalau kita coba, kita urutin bareng-bareng sampai detik ini kita berjalan, nih prosesnya udah hampir 1,5 tahun berjalan. Ternyata bikin dokumenter susah ya. Gimana tuh susahnya? Mungkin boleh Iya lumayan. Jadi maksudnya ini sesuatu hal yang nggak scripted kan, harus natural. Tidak ada hal yang talentnya, nggak ada reading. Kita hanya berdasar, jadi bukan skrip kan, tapi kita hanya ada tata teknis. Kita akan interview ini, pertanyaannya ini, habis itu kita ngumpulin footage lagunya ini, habis itu kita cari rights-nya di mana, gitu. Itu yang cukup banyak prosesnya. Tapi ya kita menikmati lah, sedikit demi sedikit. Makanya kalau ditanya apa satu kata tentang ini, akhirnya. Oke, karena udah bertahun-tahun